warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kanca Pelita, kita ketemu lagi di Pelita, perempuan melihat dan bertanya. Nah Kanca Pelita, pengadilan memang identik dengan tempat mencari keadilan dan menegakkan hukum. Tapi tahukah Kanca Pelita bahwa selain menyelenggarakan sistem peradilan, pengadilan juga memiliki layanan publik yang diperuntukkan untuk kita semua. Nah, bersama kita akan berkenalan lebih dekat ya, agar masyarakat Kanca Pelita nih nggak deg-degan, nggak was-was kalau ketemu dengan kata-kata yang namanya pengadilan. Bersama kita nih ada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo. Assalamualaikum Pak Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di Pelita Pak Rashid. Boleh dibagi kepada teman-teman Pelita nih, Kanca Pelita. Kita sedang diskusi, kita sedang ingin tahu tentang pengadilan, Pak. Selama ini memang identik dengan momok ya, Pak. Ya, orang mau datang ke pengadilan tuh serem, Pak. Nah, sebenarnya pengadilan tuh seperti apa sih, Pak? Layanan yang diberikan pengadilan tuh seperti apa sih, Pak, kepada masyarakat? Apakah hanya tempat orang sidang? Apakah hanya tempat Pak Hakim aja? Nah, itu kayak gimana, Pak? Biar Kanca Pelita ini nggak ngeri-ngeri sedap, Pak, kalau udah ketemu dengan pengadilan, Pak. Betul. Jadi dulu kita bicara dulu ini. Dulu itu memang pengadilan seolah-olah hanya tempatnya orang dihukum, tempatnya orang disidang, tempatnya orang selalu bersidang, berperkara, cerai. Tapi untuk saat ini sebenarnya itu pengadilan sudah berubah wajah. Memang dulu-dulu ada juga namanya surat keterangan, mendaftar. Berubah wajah itu dalam artian? Berubah wajah yang dahulunya ya itu tadi. Ya seram gitu kan Pak. Seram, orang kayak takut. Bahkan pernah ada satu orang yang secara tidak langsung itu saya ajak ngomong dan dia begitu duduk di lobi pengadilan. Udah gemeter? Bukan gemeter, malah anggapannya kok sekarang pengadilan berubah ya Pak? Oke. Seperti itu. Sudah ada. Nah, saya tanya balik, berubahnya di mana? Kok seperti dulu biasa-biasa aja sama seperti ini? Nah, jawabannya bahwa dulu itu tidak ada PTSP, tidak ada ruang tamu, ruangannya tidak ada yang ber-AC, bahkan orang cenderung bisa masuk ke semua ruangan. Nah, disitulah mungkin yang namanya transaksional itu terjadi. Itu wajah pengadilan lama? Wajah pengadilan lama. Oke, kalau sekarang Pak? Nah, saat ini masuk ke lobi tidak bisa masuk kemana-mana. Karena di lobi itu, di lobi utama, disitulah pelayanan seluruh pengadilan. Udah kayak hotel gitu Kak Pak? Lobinya itu udah ada resepsionis. Ya tergantung juga sih kalau anggarannya besar. Artinya begini Pak, artinya yang melayani orang datang untuk mendapat pelayanan itu udah dengan senyumnya, salamnya, betul. Udah gak serem banget gitu. Betul. Jadi memang konsep pengadilan dulu itu tidak seperti sekarang. Sekarang itu sudah dikedepankan yang namanya 5S. Apa itu Pak? Senyum, sapa, salam, singkat, dan selesai. Oh, oke. Singkat dan selesai. Singkat dan selesai. Ya, itu. Kalau singkat dan selesai, saya juga, pagi selesai gitu enggak Pak? Ya? Yang kita tahu kan sebenarnya 3S, senyum, sapa, salam. Betul Pak, ada tambahan nih Pak, singkat dan selesai. Ya, pokoknya kita singkatkan semua urusan orang dan kita selesaikan dengan baik. Seperti itu. Oke Pak, dibagi kepada Kanca Pelita, Pengadilan Negeri Situbondo. Kelas 1B, layanan yang diberikan kepada masyarakat itu apa aja sih Pak? Selain tadi itu sidang jadi semua kita itu pengadilan sekarang itu berbasis elektronik. Jadi di pengadilan kalau misalnya kita sudah ini memang harus saya sampaikan ya bahwa mencari surat keterangan aja tidak perlu pada dasarnya itu tinggal menginput di aplikasi yang namanya Era Terang. Era Terang. Era Terang. Oke, itu ada di layanannya pengadilan? Di web. Di webnya pengadilan. Jadi web pengadilan. Jadi mereka mendaftar, itu mengupload segala persyaratannya, SKCK, foto, KTP, dan keperluannya untuk apa. Nah, itu diupload di Era Terang. Di situ kelihatan tuh. Oh, sudah diterima, sudah diproses atau ditolak. Nah, bisa saja ditolak misalnya fotonya kurang jelas. Betul. Nah, itu ditolak.
Nah, begitu semua terverifikasi, ada penyampaian di aplikasi itu sendiri bahwa permohonan telah selesai. Nah, begitu selesai, pemohon itu tinggal datang ke pengadilan, itu menyerahkan aslinya, tinggal bayar PNBP Rp10.000. Setelah itu selesai. Artinya biaya PNBP itu penerimaan negara bukan pajak. Ya. Itu bukan pungutan ya Pak ya? Bukan, Itu resmi. Oke. Nah, selain jadi di dalam Era Terang itu, nama aplikasinya Era Terang bisa Era diakses Terang. di webnya PN Situbondo Go. eraterang.go.id. Oke, nggak ada PN-nya Pak? PN Situbondo. Nah, jadi Oke, siap. itu Mahkamah Agung. Oke, itu aplikasi yang Mahkamah Agung. berlaku di seluruh Pokoknya Indonesia. diketik aja Era Terang. Oke, apa bakal Kelihatan keluar? tuh, Badilum Mahkamah Agung, ya. Gitu aja. Nah, di Era Terang itu itulah yang dibutuhkan biasa yang kayak orang mau jadi anggota dewan, Oke. mau surat mau keterangan. lamaran kerja, Oh. mau jadi bupati, gubernur, bahkan ya jadi presiden. Siap. Kan Jadi gitu. saya deh calon. Tapi ada hal-hal yang surat keterangannya itu harus di pengadilan-pengadilan tertentu. Misalnya surat keterangan tidak valid. Oke, Nah, pengadilan niaga. Nah, pengadilan niaga. Jadi itu hanya di 5 wilayah. Pengadilan Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, dan Jakarta Pusat. Jadi cuma 5 PN itu untuk keterangan tidak valid. valid. Nah, seperti itu. Tapi bisa diakses di Era Terang juga ya, Bisa. Pak? Oke. Jadi dari sini misalnya minta surat keterangan itu tinggal diupload di Era Terang, tujuan pengadilannya nanti begitu selesai bisa diambil langsung di Pengadilan Negeri Surabaya. Yang saat ini, ini saat ini. Ke depan insya Allah saya sudah bicarakan dengan Bupati, bagaimana surat keterangan itu tidak perlu lagi datang ke pengadilan. Terus kemana deh Pak? Tapi cukup di kantor camat. Oke. Nah, itu ke depan karena saya sudah menyusun rencana untuk bagaimana MOU sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke pengadilan. Cukup pegawai kecamatan atau pegawai kelurahan yang mengantar berkasnya secara kolektif. Karena saat ini orang bisa mendownload berkali-kali. Betul. Jadi hanya satu kali surat di scan barcode itu bisa download dan bisa terverifikasi apakah valid atau tidak valid. Betul. Nah, itu yang pertama, Era Terang. Kemudian dari sisi untuk masyarakat Situbondo juga ada yang namanya e-Berpadu. 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 Nah, jadi e-Berpadu ini untuk sebenarnya sih pada dasar untuk APH ya, aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, rutan, ya, itu terkait dengan penyelesaian perkara pidana. Nah, tetapi untuk masyarakat, nah ini nih untuk masyarakat pentingnya nih. Jadi tidak perlu lagi datang ke pengadilan untuk minta surat izin besuk. Oh, bisa diakses di Bisa, situ. cukup dengan aplikasi e-Berpadu tadi, begitu sudah diberikan izin, itu tinggal di print di mana? Rutan. Atau dia bisa download dan itu ada barcode dan Langsung begitu, dia- diverifikasi Nah, itu oleh. sudah terintegrasi berarti Pak Sudah. antara lembaga-lembaga tadi yang berhubungan dengan sistem peradilan itu tadi. Kalau dibilang berintegrasi enggak, karena ini aplikasi dari Mahkamah Agung. Cuma aplikasi ini memang bisa diakses Oke. oleh umum. Seperti itu. Nah, selain Berpadu tadi ada Ekord. Ekord ini jadi sistem elektronik terhadap perkara-perkara perdata. Nah, itu mungkin Kanca Pelita juga belum familiar tuh, Pak. Jadi selama ini kan orang tahunya nih, apalagi yang masih sering disondingkan di ini pengadilan masih duduk harus sidang di hadapan hakim. Nah, mungkin belum tahu IKOT itu. Apakah IKOT itu sidangnya nggak perlu ada di depan hakim atau hanya sistem pendaftarannya saja yang online? Gimana, Pak? Jadi gini, kalau bahasa dari kami sih ya, Ekord itu sebenarnya kayak mobil sekarang itu hybrid. Oke. Jadi ada yang secara elektronik. Nah, terhadap untuk alat bukti surat itu memang diupload melalui elektronik.
Tetapi untuk terverifikasinya tetap di persidangan dan saksi. Oke, tetap harus dalam Tetap harus di oke. persidangan. Tapi di sini saksi ini menurut peraturan Mahkamah Agung tentang persidangan elektronik, jadi kadang saksi itu kan ada di luar daerah. Iya betul. Misalnya entah itu profesor Iya yang betul. mungkin jam terbangnya tinggi. Nah, itu bisa melalui telekonferensi. Oh, sudah memungkinkan juga ya Pak? Sudah Daring juga ya, sudah Pak, ya? dimungkinkan, tetapi syaratnya. Nah, dia harus memilih pengadilan mana di wilayah sana. Misalnya dia ada di Jakarta nih. Nah, dia harus datang ke Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta. Di mana saja Pengadilan Negeri Jakarta untuk dia bisa minta izin untuk supaya melakukan sidang dari situ. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, memang banyak yang kurang tahu, tetapi itu kan opsional. Maksudnya harus ada alasannya dulu. Betul. Kenapa tidak bisa hadir? Nah, jadi sebelum persidangan dimohonkan dulu. Oke. Bukan moro-moro tiba-tiba datang. Pengen Pak, aja ini di begini-begini. sana lagi berlibur gitu ya, Pak? Nah, seperti itu. Jadi memang harus ada alasan, ya. Nah, karena kalau sifat dari perdata itu kan kepentingan dari para pihak, bukan kepentingan kami. Oke, siap. Nah, tapi tetap mengacu bahwa keterangan itu adalah keterangan yang diberikan di persidangan. Nah, tetapi karena sudah diatur oleh Perma, makanya persidangannya melalui sistem elektronik. Nah, seperti itu. Ada ikot, ada e-berpadu, ada era tera, Ada era terang. ada PTSP tadi juga. PTSP itu yang lebih awal itu. Jadi apa gunanya PTSP? Supaya tidak ada lagi yang masuk-masuk ruangan. Oh, Jadi kalau masuk ruangan, siapa yang tahu? Di situ ada transaksional. sebenarnya transaksinya nggak di ruangan kali, Pak. Ya kan dulu-dulu. Oke, siap. Mungkin sambil Itu kan ngopi, zaman Pak. dulu ya, Pak. Bisa jadi sambil ngopi, tapi kan tangannya ada di bawah tuh. Wajah pengadilan, wajah pelayanan publik. Nah, kalau misalnya PTSP sudah berbenah nih, tadi ada 5S, kita senyum, sapa, salam, singkat, selesai. Nah, apakah itu kemudian juga berlaku nih Pak, wajah hakim ketika bersidang? Misalnya, apakah hakim juga dituntut untuk memberikan layanan dengan ramah atau gimana Pak? Ini supaya diketahui juga oleh masyarakat. Gimana nih Pak? Jadi hakim itu senyum salah, ketawa salah. Oh gitu ya Pak ya? Jadi karena kalau hakim itu kan dia terikat dengan kode etik, Oke, betul. ya kan? Nah, jadi sikap-sikapnya itu dibaca, tidak bisa juga terlalu senyum, tidak bisa juga terlalu ketawa. Karena apa? Jangan sampai dianggap wah ini sudah cenderung ke sini nih. Oke. Karena begitu dia bicara kita ketawa. Iya. Ya kan gitu. Kan pernah tuh ada dipermasalahkan, saya tidak sebut ya. Gara-gara orang berpelukan dengan istrinya senyum. Dianggap, ini nih sudah kayaknya sudah tahu nih, makanya putusannya ringan nih. Akan serba salah. Iya. Padahal itu ketawa mungkin itu manusiawi ya. Jadi hal-hal yang kadang ya tanda kutip lucu ya. Entah itu cara ngomongnya, entah bagaimana. Manusiawi senyum. Tetapi itulah yang tidak bisa berlebihan. Karena apa? Seolah-olah nanti memihak. Apalagi kalau dia kalah, wah sudah jelas lagi pembacaan orang. Jadi beda ya Pak, nanti orang harus Kancah Pelita juga harus bisa bedain antara layanan publik yang diberikan di depan di PTSP dengan layanan publik yang diberikan oleh hakim atau bahasa yang betul disampaikan ketika proses. Ini karena menurut saya, menurut saya ya, bahwa hakim itu bukan pelayanan publik. Oke. Hakim itu adalah menyidangkan perkara. Jadi pelayanan terhadap pencari keadilan, tapi bukan melayani pada dasarnya. Karena hakim itu sudah terikat dengan kode etik. Jadi begitu dia menggunakan toga hakim, dia melekat kode etik. Ya sebenarnya sih tanpa toga pun dengan status jabatan hakim itu setengah hak asasinya sudah hilang. Karena apa? Terikat kode etik. Nah seperti itu. Oke. Ya. Boleh sambil diminum dulu Pak, kopi UMKM kita nih Pak. Oh begitu? Produk situ penuh? Produk Sumber Malang Pak. Oh Sumber Malang. Kopinya Arabica, betul. Iya. Ini boleh dong nanti teman-teman Kancah Pelita yang ingin diperkenalkan produk UMKM-nya, boleh dikirimkan ke rumahnya, rumah Pelita nih. Iya. Jadi sudah banyak bicara tentang layanan, tentang wajah pengadilan dulu dan
sekarang. Nah, pengadilan Situbondo sendiri, Pak, ada nggak sih inovasi yang dilakukan untuk mendekatkan layanan atau apa ya, membuat publik itu semakin percaya, semakin dekat, atau semakin kenal dengan pengadilan? Ada nggak inovasi layanan yang dilakukan? Iya, jadi ini terkait inovasi ya. Jadi ini kan mungkin di tiap daerah itu berbeda. Oke. Bagaimana Nah, itu boleh ya, Pak, cara ya? pendekatannya. Pengadilan boleh ya berbeda, nggak harus diseragamkan, boleh ya berbeda. Loh, inovasi, namanya inovasi kan Oke, terbuka. oke. Iya kan? Jadi bagaimana pintar-pintarnya Satker itu dalam memberikan pelayanan yang beda misalnya. Tetapi tetap tujuannya sama. Bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengadilan. Tahu sendiri pengadilan selama ini selalu itu aja terpojok. Ya, Dengan benar, adanya Pak. ada berita ini, berita itu. Nah, tetapi saya tekankan, tidak perlulah kita pikirkan Indonesia. Yang penting kita ini PN Situbondo aja. Oke. Karena dengan di sini saja sudah baik, insya Allah itu akan menjadi baik. Semuanya ke atas. Iya bener, Pak. Ya kan? Tapi bicara tadi, kembali lagi bicara pengadilan Situbondo. Nah, pengadilan Situbondo ini punya inovasi apa sih untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat? Atau bikin masyarakat lebih peduli, lebih apa ya, nggak takut lah bahasanya. Jadi tidak hanya pengadilan ini sebagai benda mati yang menyeramkan, yang orang datang ke situ ya tadi itu, Pak, pasti kepentingannya hanya untuk sidang, atau sedang berperkara, atau bahkan dan cenderungnya perkaranya pasti pidana. Apa dia kena masalah apa nih? Dia ada apa-apa nih? Kayak gitu, Pak. Ya contohnya kayak inilah, podcast inilah. Iya. Ya kan ini salah satu bagaimana caranya apa ya? Oh, ini lagi marketingnya. Menceritakan bahwa pengadilan itu sekarang tidak seperti dulu. Oke. Iya kan? Nah, itu satu ya, bagaimana cara kita lah. Terus yang kedua, kami itu khususnya saya ya. Jadi kalau misalnya jalan, entah itu dari mana, terus lihat orang, lagi dilayani apa? Kalau itu kan salah satu termasuk bentuk care, bentuk perhatian bahwa dulu ya mungkin hakim atau apalagi ketua pengadilan dianggap sudah tinggi, padahal biasa-biasa aja namanya ketua pengadilan ya kan. Nah seperti itu. Nah terus bukan inovasi ya. Jadi bagaimana cara kita mendekatkan dengan masyarakat itu? Misalnya pemerintah daerah ada program penyuluhan hukum. Betul. Saya selalu minta tuh, kalau bisa saya mengisi, biar saya sendiri yang bicara. Soalnya apa? Supaya masyarakat tahu, ini mungkin ya apakah sombong atau tidak. Maksud saya begini, ketua pengadilannya aja begitu, bagaimana bawahannya? Kan begitu. Kalau ketua pengadilannya agak jaim. Ya otomatis pegawainya saja pokoknya dibilang pengadilan, aduh takut. Kan seperti itu. Kemudian kita terbuka dengan MOU dengan semua universitas, siapapun. Selama saya bertugas di sini, mungkin sudah lebih daripada. Nah, MOU itu ngapain? Apa, Pak? Yang di MOU dengan universitas, dengan sekolah, supaya apa? Mereka itu mau PKR, mau studi bukan sebenarnya ya, penelitian. Nah, dulu mungkin orang, wah di pengadilan mau dikerja apa? Apa yang mau dikerjakan di sana? Nah, ternyata begitu mereka ada pembicaraan, ternyata pengadilan juga menyelesaikan bukan perkara ya, pekerjaan-pekerjaan kesekretariatan. Iya itu Pak, yang tidak terpikir dengan kita tuh begitu Pak. Jadi seolah-olah pengadilan, orangnya sarjana hukum semua nih. Nah, padahal di sana ada juga sarjana ekonomi. Bahkan sekarang Mahkamah Agung itu membuka ada yang namanya sarjana psikologi, sarjana kimia. Karena kan ya saya sependapat sih bahwa sekolah itu bukan untuk cari kerja, sekolah itu untuk jadi cerdas saja. Ya kan gitu. Karena banyak orang sekarang ya seperti penyampaian Pak Bupati tadi, sarjana pertanian. Tapi kerja di bank. Seperti itu ya kan. Bank pertanian. Nah, itu bank untuk petani bisa kan. Betul ya tuh. Kayak saya misalnya Pak, sarjana hukum tapi tiba-tiba jadi hostnya Bapak nih. Iya betul. Salah satu itu. Nah, apa namanya? Layanan pengadilan sudah berbenah misalnya. Nah, tetapi masyarakat sekali lagi memang masih saya sambung lagi tuh. belum selesai. Masih banyak.
Loh, kan tadi kan nanyanya bagaimana cara supaya merubah mindset ya. Oke, Pak, siap. Jadi kayak di lobi pengadilan ya. Nah, itu kita siapkan ruang tamu terbuka. Kenapa? Supaya tidak ada curiga mencurigai. Berarti tamunya nggak boleh masuk ya, Pak ya? Ya Cukup enggak di ruang tamu. boleh. Oke. Ya kecuali misalnya tamu dari pengadilan atau Oh, misalnya sesama instansi. pejabat daerah misalnya. Itu Ya. kan keluarga, Pak. Memang filosofinya kan ruang tamu di ruang tamu. Ya kan Ah, nggak boleh tamu masuk kamar, masuk ruang makan, kan nggak boleh, Pak. betul. Betul. Tapi inilah cara kita untuk terbuka pada orang bahwa kita ini sudah jauh dari transaksional. Nah, makanya biarlah pengadilan lain yang bagaimana, tetapi kami ini tetap mempertahankan. Situ Bondo, Seperti Pak. makanya situ Bondo. Naik Nah, kelas gitu, Pak. kemungkinan ada. Terus, ini yang paling penting nih. Oke. Setiap 2 jam itu ada tuh penyampaian bahwa tolong bantu kami untuk tidak menghubungi hakim. Oh, bagian dari panitra. mengingatkan. Bagian dari pengingatan. Reminder, Betul. Jadi dia memang ada surat edaran untuk membuat program itu supaya apa? Ya masa sih kita yang mengucap terus terjadi lagi? Nah, bisa jadi yang tempat terjadi itu ya khilaf, Pak ya. bukan. Mungkin tidak ada penyampaian itu. Oh, siap. Kan bisa jadi. Kita kan nggak tahu. Betul, Dan betul. saya tidak ada studi banding. Iya, Tetapi kalau untuk di situ Bondo, memang saya sudah bilang, udah kalau perlu kasih kencang sana suaranya. Karena semakin diulang-ulang kan terekam dalam alam bawah sadar. Nah, itulah yang membuat mungkin didengar, oh kan bisa jadi kan begitu. Karena di situ lengkap. Kalau misalnya ada sesuatu, lapor ke Siwas, lapor ke KPK, bahkan di web PN Situbondo, saya sudah buat apa dulu itu namanya hotline ya. Tapi Layanan pengaduan sih. sekarang kan kayaknya kurang orang memperhatikan nomor telepon. Jadi layanan WhatsApp. Oke, memang. Dan WhatsApp itu yang pegang adalah saya. Oh, langsung Bapak nih. Langsung, bukan robot. Oke, bukan maksud saya admin, Pak, Oh, bukan. Bapak. bukan. Baiklah. Banyak yang chat info. Saya jawab saja, ini bukan robot. Oh. Nanti kalau ada yang gini, info masih gitu loh ini. Apalagi itu ya saya jawab lagi, Mas, ini bukan robot. Jadi seperti itu. Terus kita juga itu CCTV, bahkan kita sampai di 24 titik loh. Banyak banget. Sampai ya kan apa? Itu adalah suatu kewajiban bagi pimpinan. Di ruangannya itu harus ada CCTV yang kelihatan semua. Jadi begitu ada yang mencurigakan, langsung saja tuh, itu siapa tuh? Oke. Jadi memang bagaimana kita menghindari berat beban pimpinan pengadilan saat ini. Karena Mengembalikan kepercayaan publik. pertama itu, dan yang kedua, salah bawahan, kepalanya yang kena. Nah, ya begitulah mungkin kenapa sampai gaji pimpinan itu tinggi. Karena itu kan. Iya, Nggak boleh skip. Iya. Oke, bagian itu skip, Pak. Betul. Saya selalu menyampaikan, kalau kalian yang bermasalah, yang tanggung jawab saya. Tapi giliran saya yang salah, kok kalian tidak tanggung jawab? Jadi itulah makanya kenapa gajinya tinggi. Ya, siap, Karena siap, itu. siap. Dan ini juga memang Menpan RB ya, bahwa KPN sebagai role model. Iya. Nah, berat loh itu, beban role model. Betul. Artinya kalau kita ke kiri, ya bawahan tetap ke kiri. Tapi kalau kita tidak jadi role model, kita ke kiri, bawahan kiri kanan. Kanan kiri atas bawah. Siap. Jadi seperti itulah berat beban karena apa? Memang pimpinanlah yang mewarnai suatu satker. Nah seperti itulah ya mungkin hal-hal yang bagaimana cara kita membenahi supaya kepercayaan masyarakat ini setidak-tidaknya di situ Bondo masih percaya. Oke. Jadi apa ukurannya? Nah, kan pasti pertanyaan begitu tuh. Ukurannya apa? Pasti punya ini dong, Nah. apa namanya standar kepuasan. Betul, selain survei ya. Kalau saya itu Ini jadi host saya, Pak. Gimana sih Bapak ini? lah itu mungkin semangatnya ingin Oke, mempromosikan. siap. Ya paling tidak kan saya bilang ya mungkin ada standar ya bahwa Iya. kita memang punya penilaian survei. Jadi di PTSP di lobby itu ada survei. Iya, masyarakat boleh Ya. Tetapi kalau saya standarnya itu dari laporan.
Oh, makin sedikit laporan makin. Makin sedikit laporan berarti insya Allah berarti pengadilan makin dipercaya. Nah selama saya 2,5 tahun baru satu ada laporan, itu pun diduga. Oke, ada Pak? Ada, tapi kan tidak mungkin saya bilang. Iya siap Pak. Karena itu termasuk rahasia. Tapi paling tidak, selama saya bertugas di sini, alhamdulillah tidak ada yang begitu mengganggu ya. Apalagi mungkin persidangan masalah anak-anak kemarin yang di infonya itu kayak mau demo lah, apalah. Alhamdulillah ternyata Aman lancar. baik. Oke, Ya. memang masyarakat Situbondo kondusif. Oh ya. Siap. Pak, tadi disebutkan pengadilan ini nggak hanya isinya sarjana hukum dan hakim, ada teman-teman dari psikolog tadi. Nah, Ya. sebenarnya pengadilan ini punya layanan pos layanan konsultasi hukum kah, atau pos layanan bantuan hukum kah, Nah, atau pos layanan pengaduan hukum kah? Nah, ada nggak Pak sebenarnya? penting ini Oh, gimana itu Pak? supaya masyarakat tahu nih. Nah, iya oke. Dan memang ini apa istilah fact apa Apa Pak? frequently asked question ya. Oh, Sering ditanyakan orang. oke. Itu loh. Bapak pakai bahasa Inggris saya ya. Yo, Oke. bukan, Kayaknya nggak ngerti. saya kan juga sok-sokan bahasa Inggris aja. Oke, ada Pak. Jadi gini, bahwa pengadilan itu dalam setiap penyuluhan hukum saya sampaikan bahwa pengadilan itu bukan tempat konsultasi hukum. Oh, bukan. Bukan. So, Jadi kalau mau konsultasi, ada kita berikan pos bakum. di pengadilan. Pos pelayanan bantuan hukum di pengadilan. Iya. Dan konsultasinya itu gratis. Yang melayani? Yang melayani masyarakat yang ingin bertanya, konsultasi, Oke. bahkan bisa dibantu untuk pembuatannya. Pembuatan apa keinginannya? Permohonan, gugatan, seperti itu. Nah, jadi mereka menyampaikan di situ tuh, termasuk apa yang mau disampaikan. Misalnya, saya punya perkara begini, pidana begini. Nah, itu boleh nggak Pak? Boleh, Lagi tapi situ? di pos bakum, Oh, oke. bukan di pengadilan. Oke. Kenapa? Tapi tempatnya di pengadilan. Tempatnya di pengadilan. Kita tidak boleh memberikan konsultasi. Kenapa? Bahaya. Nanti konflik of interest ketika Betul. berperkara. Pertama itu. Dan yang kedua, bagaimana kalau yang disampaikan Tidak sesuai ternyata dengan- tidak sesuai dengan putusan? Nah, kan salah lagi. Nah, itulah yang saya selalu sampaikan, bahwa tidak dibenarkan pengadilan itu memberikan konsultasi. Apalagi solusi. Tidak ada itu. Jadi konsultasinya ya di pos bakum. Kecuali, nah ini kecuali syarat yang diajukan. Oh, ini masih kurang Pak. Karena syarat yang paling syarat formil yang harus Bapak lampirkan yang wajib ada itu ini. Nah, persoalan ada yang kurang itu urusan lain. Nanti mungkin dimintakan kembali. Kenapa? Setiap permohonan, setiap pengajuan itu berbeda. Nah, seperti itu. Kecuali kalau kayak surat keterangan tadi, itu standar itu. Oke. Nah, seperti itu, SKCK lah dan lain sebagainya. Seperti itu. Siap. Saya coba merangkum beberapa pertanyaan kancah pelita nih Pak. Pertama pasti tentang apakah kemudian berproses di pengadilan itu atau mendapatkan layanan di pengadilan itu berbiaya. Nah, ini penting juga Itu nih. apapun ya Pak. Ini Karena dulu ada istilah KUHP Pak. Kasih uang habis perkara. Itu dia Pak. Jangankan dulu, Oh, masih, Pak? saya masih SMA itu sudah dengar Kan itu. dulu Pak. Ya, begini. saya harus jelaskan ini. Siap. Itulah tadi hal-hal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, mulai dari PTSP, terus ruang tamu terbuka, dengan berbagai macam pelayanan elektronik. Itu kan tujuannya untuk menghindari ada ketemu langsung. Karena yang ketemu langsung ini yang bahaya. Kecuali kalau ketemu langsung orang yang sedang Sedang rindu Pak. Nah, itu. tapi kalau perkara janganlah. Kenapa? Karena kadang perkara pun ada chemistry-nya. Iya. Satu butuh, yang satu lebih butuh, kan repot. Betul. Jadi seperti itu. Jadi berbagai Jadi pelayanan. berbiaya gimana Pak? Berbiaya itu Masalah berbiaya pasti ada. tapi dia merupakan bagian dari PNBP tadi, pendapatan dan Selain bukan- PNBP tergantung apa pelayanan yang diberikan oleh pengadilan. Misalnya Oke. perkara perdata misalnya. Lah, itu kan kita tidak bisa memastikan. Kenapa? Biaya untuk perkara perdata itu kadang pihaknya
berpengaruh, Oke. jaraknya berpengaruh. Sekarang sih ada surat tercatat, jadi tinggal post. Tetapi itu dilakukan secara transparan ya, Pak? Secara transparan. Oke. Kenapa transparan? Itulah tadi aplikasi Ekor. Banyak tuh yang tanya di itu, yang pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan apa? Berapa biaya untuk mengangkat anak? Ya saya nggak bisa jawab. Saya jawab aja. Buka di aplikasi Ekor, daftar dulu. Begitu mengajukan gugatan, muncul sendiri tuh biaya. Oh, dari case per kasus per kasus. Kasus per Kemudian kasus. di aplikasi itu nanti akan muncul biayanya secara transparan. Betul. Oke. Kalau untuk perkara pidana, tidak ada biaya. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada lagi mungkin, Pak. Ketika orang sudah selesai sidang nih misalnya, mau dapat putusan. Nah, sering juga ada nih pertanyaan. Itu gimana sih? Apakah kemudian bisa langsung diperoleh oleh para pihaknya atau bisa diakses oleh publiknya? Nah, itu gimana nih, Pak? Nah, untuk perkara pidana itu memang sudah diatur oleh KUHP. Siapa-siapa yang diberikan salinan putusan. Oke. Nah, tidak semua. Oh, memang tidak dibagikan oleh semua ya, Pak? Tidak ya? semua. Jadi terhadap salinan putusan yang tidak diberikan itu bisa diajukan permohonan. Tapi harus ada alasannya. Untuk apa? Boleh dimohonkan. Boleh. Dan memang itulah salah satu keterbukaan yang informasi tentang permintaan informasi. Nah, memang ada hal yang dikecualikan. Nah, tetapi untuk permintaan salinan putusan itu adalah hak. Tapi kalau untuk pidana harus jelas alasannya. Kalau perdata itu pihak pun sebagai penggugat atau tergugat itu wajib dengan permohonan. Nah, saat ini orang kan mendaftarnya lewat Ekor nih, elektronik. Ya meminta salinannya ya dengan elektronik juga dan itu resmi. Tinggal mengajukan permohonan di aplikasi itu, muncul virtual account, membayar virtual account-nya itu, setelah membayar bisa di-download. Jadi tidak ada lagi bersentuhan dulu. Wah, kita bicara dulu. Betul. Cerita-ceritanya minta salinan. SMA, Pak? Ya masih SMA. Iya, siap. Jadi meminta salinan 500.000 lah. Nah, iya. Apalah. Jadi untuk menghindari itu semua, jadi kita sudah dengan elektronik. Kalaupun bisa langsung ke PTSP mengajukan permohonan di disposisi selesai. Dan tetap bayar PNBP itu tadi. Dan ada hak-hak kepaniteraan per lembarnya. Tapi sekali lagi poinnya pada sudah transparan berbagai layanan yang diberikan itu. Betul. Nah, mungkin terakhir Pak, soal perkara pidana dan perdata. Nah, ini pasti masih sering kemudian perkara perceraian. Nah, apa yang diurus di pengadilan negeri, pengadilan agama, kadang-kadang Kanca Pelita nih agak orang betul. Datang ke pengadilan tuh masih itu tadi, masih asumsinya. Nah, padahal belum tentu, sekali lagi belum tentu dia sedang bermasalah. Betul. Jadi memang biasa juga sih bertanya, bagaimana ngurus perceraian? Ini saya mau menjawab apa ya? Bagaimana mengurus perceraian? Jadi saya tanya balik dulu, ini agama apa nih? Ya kan begitu. Ya kalau misalnya agamanya Kristen ya di pengadilan negeri. Betul. Atau maksudnya selain Islam ya, itu pengadilan negeri. Lah kalau agama Islam, ya pengadilan agama. Nah, itu yang belum belum menjadi. Betul. Jadi memang banyak hal yang memang harus dicerahkan, tetapi paling tidak kita memang harus jangan pelit untuk menjawab sesuatu. Jadi banyak sih teman-teman bilang, "Oh, bikin susah dirimu." Tapi saya pikir apa? Enggak ya lah, sudahlah. Enggak, karena memang ketua banyak sekali urusannya. Oh iya, banyak sekali kerjaannya. Kita harus jawabin, mengedukasi masyarakat satu persatu gitu ya, Pak? Enggak apa-apa, saya juga belajar. Siap. Jangan sampai saya ditembak dengan yang lain-lain. Wah, saya bingung nih jawabnya nih. Ya harus cari. Iya. Seperti itu. Enggak masalah. Artinya saya berprinsip bahwa kita ini diberi amanah, mungkin sebagai hakim, sebagai ketua, sebagai apapun, hanya ini yang bisa saya lakukan untuk amal jariah saya. Masuk surga aja. Jalur ibadah, Pak. Ya. Jalur menjawab pertanyaan netizen, Pak. Iya. Oke, penghujung acara mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Rashid kepada Kanca Pelita. Mungkin ini aja, jadi jangan ragu untuk ke pengadilan. Karena
apapun urusannya, yang penting memang urusan pengadilan. Iya. Jangan urusan dari bupati dibawa ke pengadilan. Nah, insya Allah itu akan terlayani dengan baik, terlayani dengan senyum, tidak ada yang marah-marah. Kalau mau dites, coba marah-marah di pengadilan. Mungkin orang cuma diam aja. Dan diketawain. Nggak diketawain. Oh, nggak juga. Karena itu kan nggak etis juga. Oh, siap. Oh, iya. Kami juga ramah difabel loh. Oke. Iya, itu penting juga tuh. Jadi kita sudah siapkan apa tuh guiding Jalur block, lintas miring. guiding blocknya untuk tempat lurus, untuk kursi roda, ya kan? Ada kursi rodanya. Insya Allah pokoknya kita menjawab hal-hal yang menjadi urgent di pengadilan. Jadi pesan saya jangan ragu. Oke. Gitu aja. Oke, terima kasih Pak Rashid atas waktunya dan Sama-sama. atas ilmunya berbagi kepada Kancah Pelita bahwa memang hal-hal yang dulu menyeramkan, menakutkan, ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Terus berbenah, saya mengutip ini Pak, mengutip salah satu quotes-nya hakim di Mahkamah Agung, Wah. bahwa memang kepercayaan publik itu tidak dibangun sendiri. Dia dibangun dari pondasi integritas dan dibangun dengan kerja keras. Nah, selamat berintegritas, terus berintegritas dan terus bekerja keras untuk Pengadilan Negeri Situbondo. Sukses untuk Pak Rashid dimanapun berada. Kancah Pelita, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih. Saya bisa minta coach juga dong dari saya. Iya, boleh. Boleh, Bapak punya coach apa nih? Kancah Pelita. Nih, apa Kancah Pelita ya? Iya benar, Kancah Pelita Pak. Kancah Pelita ini mungkin jarang, tapi ini yang selalu saya gaungkan. Bahwa setiap orang itu rasa keadilannya itu ada. Tetapi yang selalu dimunculkan itu adalah ego masing-masing. Maka itulah yang orang katakan ketidakadilan. Jadi manusia sudah lahir dengan rasa keadilannya, pupuklah rasa keadilan itu, dan mungkin pengadilan sudah ada kerja kalau orang semua sudah merasa adil. Iya. Memperingan tugas hakim. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di tema dan isu yang menarik lainnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.